Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Kembali kami bacakan tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya. Kali ini dengan judul Left Behind. Saya Uli Manalo. Sahabat, salah satu dampak paling merugikan dari pemahaman bahwa dunia yang diciptakan Allah dengan sangat baik ini akan dihancurkan adalah munculnya teologi pengangkatan, rapture theology. Mereka yang menganut pemahaman teologis ini meyakini bahwa orang-orang percaya pada saatnya akan diangkat ke surga dan mereka yang tidak percaya pada Kristus akan ditinggalkan di dunia untuk menghadapi penganiayaan. Pandangan makin populer semenjak beberapa tahun silam dengan terbitnya sebuah seri novel rohani sebanyak 16 volume bertajuk Left Behind yang dikarang oleh Tim LaHaye dan Jerry B. Jenkins. Pendeta Yowas tidak membahas secara mendalam pandangan yang kerap juga disebut dispensasionalisme atau premilenialisme ini. Yang lebih menarik perhatian Pendeta Yowas adalah asumsi mendasar di balik gagasan tersebut, yaitu keyakinan bahwa memang keselamatan yang dialami oleh orang percaya terjadi secara konkret ketika mereka berpindah dari dunia ke surga. Sementara dunia ini pada saatnya akan dihancurkan. Asumsi inilah yang membingkai seluruh kisah pengangkatan ke surga di dalam teologi tersebut. Akan tetapi ceritanya sahabat akan segera berubah 180 derajat ketika kita mulai dari asumsi mendasar bahwa dunia ini diciptakan dengan sangat indah dan baik dan Allah akan terus memelihara terlepas dari dosa yang merusak seluruh tata ciptaan. Allah berkarya dengan menghadirkan penyelamatan dan bahkan pembaruan atas seluruh ciptaan. Asumsi dasar yang sangat apresiatif terhadap dunia ini membuat kita terus mempertanyakan semua teologi yang mengajarkan kehancuran atau bahkan penghancuran dunia. Sebab teologi semacam ini membawa kita pada sebuah pertanyaan tentang kesetiaan Allah yang mengikat perjanjian dengan bumi dan tidak memusnahkannya pada masa Nuh. Kejadian 9 ayat 8-17. Di banyak ayat di dalam teks tersebut, perjanjian Allah dinyatakan bukan hanya dengan manusia, melainkan juga dengan seluruh makhluk dan bahkan dengan bumi. Apakah Allah mengingkari perjanjiannya sendiri? Jika demikian, bagaimana kita memahami teks-teks tertentu yang di dalam Alkitab yang sepintas menyuguhi kita sebuah skenario penyelamatan melalui pengangkatan? Sahabat, Matius 24-25 kerap diacu sebagai teks utama ketika berbicara mengenai akhir zaman. Secara khusus Matius 24 ayat 37-44 patut kita perhatikan sehubungan dengan tema pengangkatan. Ayat 40-41 berbunyi demikian. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kedua ayat ini paling sering dikutip untuk menjustifikasi pandangan bahwa orang yang percaya akan dibawa atau diangkat, sedang yang tidak percaya akan ditinggalkan di bumi. Tetapi mari kita teliti lebih dalam. Ternyata di bagian sebelumnya, Yesus memakai kisah Nuh dan air bah sebagai kunci pemahaman atas isu pengangkatan ini. 2 kali, Yesus membandingkan pengangkatan pada saat kedatangan Yesus dengan kisah Nuh dan air bah. Yang pertama adalah ayat 37 yang berbunyi, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang kedua, ayat 39 berbunyi demikian, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Kristus disejajarkan dengan kedatangan air bah pada masa Nuh hidup. Apa tujuan Yesus mempergunakan kisah Nuh dan air bah? Tampaknya Yesus memang ingin menekankan aspek kejutan yang muncul baik dari datangnya air bah maupun datangnya Anak Manusia. Kesejajaran kisah Nuh dan air bah dan kedatangan Anak Manusia itu berlanjut ketika Yesus memaparkan 2 jenis manusia ketika menghadapi kejutan ini.
Di dalam kisah Nuh, justru mereka yang tidak mempercayai datangnya air bah, itulah yang dilenyapkan. Ayat 39. Dan justru Nuh beserta keluarganya lah yang dibiarkan hidup dan diizinkan menghuni bumi pasca bencana. Sahabat, Nuh sekeluarga adalah kelompok yang ditinggalkan, left behind. Setelah bertutur tentang Nuh dan air bah, Yesus menunjukkan kesejajaran yang sama di dalam ayat 40-41. Yang satu diangkat, yang lain ditinggalkan. Dalam terang kisah Nuh, itu berarti mereka yang diangkat adalah yang dimusnahkan, dan mereka yang ditinggalkan adalah yang diselamatkan. Yang tak selamat, sahabat, justru adalah mereka yang dibawa, seperti orang-orang yang dibawa air bah karena ketidakpercayaan mereka. Cara berpikir ini makin menguatkan kita memperhatikan bahwa pusat dari teks ini adalah kedatangan anak manusia. Ayat 37, 39, 42, dan 44. Dapat dipahami jika kemudian kita berkata bahwa merekalah yang ditinggalkan yang akan berjumpa dengan Kristus yang datang. Sementara itu mereka yang diangkat justru luput berjumpa dengan Sang Penyelamat itu. Lantas sahabat, bagaimana dengan teks lain di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 yang juga mencantumkan teks tentang diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat yang ke-17. Dalam terang pemahaman di atas, kita perlu dengan saksama memahami bahwa kata menyongsong di sini memakai kata Yunani, apantasis, yang lebih berarti menyongsong untuk membawa kembali. Lihatlah kisah 10 gadis yang menyongsong datangnya mempelai laki-laki dalam Matius 25 ayat 1 bandingkan ayat yang ke-6. Dalam perumpamaan tersebut, mempelai laki-laki akhirnya datang disongsong oleh 5 gadis bijaksana yang kemudian masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ada di ayat yang ke-10. Dengan kata lain, 1 Tesalonika 4 ayat 17 tidak sedang berbicara tentang pengangkatan yang berlanjut dengan meninggalkan bumi dan memasuki surga. Teks ini ingin memberi penekanan pada tindakan menyongsong dan menyambut Sang Raja yang dengan kemuliaannya datang ke bumi ini. Hal yang sama juga dituturkan ketika banyak orang menyongsong hipantesis Kristus dengan daun palma ketika ia memasuki Yerusalem menjelang kematiannya. Yohanes 12 ayat 13. Sahabat, tampaknya pola dasar Kristus datang serta memasuki kehidupan kita dan kita menyambut kedatangannya harus terus dipertahankan. Betapa ironisnya seluruh kisah fiktif pengangkatan yang digaungkan banyak orang Kristen itu. Apa gunanya kita diangkat ke atas sementara Alkitab secara konsisten mempersaksikan Kristus yang datang dari atas? Maka pesan utama dari Matius 24 ayat 37 sampai 44 harus kita perhatikan dengan saksama. Berjaga-jagalah ayat 42 dan siap sedia ayat 44. Ia datang secara mengejutkan. Mari kita songsong Dia yang sudah, sedang, dan akan datang. Sahabat, demikian Labirin Kehidupan. Bagi Anda yang membutuhkan naskah lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.